Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Terima kasih kepada pembawa acara yang semoga dengan pembukaannya ini memberikan keberkahan kepada kita. Yang Allah muliakan Ketua Yayasan Husnayain Bapak Sobari AR SPDI dan seluruh jajaran sekolah SDIT Al Husnayain yang tidak disebutkan satu persatu karena di samping juga saya tidak hafal semua, tetapi juga saya menghemat waktu supaya kita bisa menyimak lebih banyak tentang kajian hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Para guru semua, sahabatku semua, dan anak-anakku, para wisudawan, wisudawati, hari ini adalah hari yang mulia bagi kita semua karena kita dimuliakan oleh Al-Quran. Kita berkumpul karena Al-Quran. Dan kita membuka pertemuan ini dengan bacaan Al-Quran. Dan yang hadir adalah minimal para pecinta Quran, para wali santri atau wali siswa, siswi yang semua mereka sangat bahagia karena anak-anaknya akan wisuda hari ini. Wisuda bukan wisuda biasa, tetapi wisuda menghafal Al-Quran. Wisuda banyak. Ada wisuda urusan dunia, ada wisuda urusan prestasi, ada wisuda urusan akademik. Tapi hari ini wisuda paling istimewa, yaitu wisuda urusan Al-Quran. Maka yang hadir ada orang-orang Ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Sekalipun tidak sampai 30 juz, tetapi niat sudah dimulai. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Setiap amal harus ada niat yang mengantarkannya. Karena tidak mungkin seseorang hafal Quran kalau niatnya tidak kuat. Sekalipun seseorang diam di pesantren tahfiz 100 tahun. Tapi kalau tidak ada niat menghafal Quran, tidak akan bisa hafal. Sekalipun seseorang, dia tidak nyantri, tidak di pesantren. Dia sambil bekerja. Ya, Abi Amir punya teman-teman, para profesional. Mereka bekerja di kantor-kantor. Mereka akad sama saya, Ustaz, saya ingin menghafal Quran. Bapak bisa baca Quran? Enggak bisa, Pak Ustaz. Oke. Bapak bisa dengar? Bisa dengar, Pak Ustaz. Bapak install sekarang di HP Bapak Al-Quran Android. Install. Sebelum berangkat kantor, Bapak dengerin ayat yang mau dihafal. Dan tiru. Nggak usah baca, Pak Ustaz. Ya, nggak bisa baca, Bapak kan? Iya. Dengerin aja. Dulu Nabi menghafal Quran dari mendengar. Jadi ketika Nabi disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu itu Quran tertulis belum ada. Dari sini makna Iqra itu berarti boleh jadi berupa yang ditalqin, juga boleh jadi berupa yang ditulis. Dan Nabi menghafal dari talqin, dari simak, mendengar. Para sahabat juga banyak yang hafal Quran dari mendengar. Karena waktu itu belum ada Quran tertulis. Maka bapak-bapak ini bermacam-macam posisinya. Ada yang direktur perusahaan, ada yang staf perusahaan, ada yang manajer, macam-macam.
Dan mereka komitmen. Setiap hari minimal Pak 5 baris. Siap Pak Ustaz. Yang Bapak hafal, hendaklah sebelum dihafal, didengar. Maka dia mengulang-ulang ayat yang dia mau hafal dengan mendengar melalui HP-nya. Lalu begitu dia sudah mulai hafal, berangkat kantor. Di tengah jalan, melihat suasana macet, dia mengulang-ulang itu ayat yang dia mulai hafal dengan HP yang sudah direlay. Terus dia ulang-ulang. Mendengar. 20 kali, 50 kali, 100 kali diulang-ulang. Sampai ngelotok. Jalan masih macet. Cari parkir, terus mengulang-ulang lidahnya. Hafalan itu. Begitu dia naik lift ke kantornya. Sebelum buka laptopnya, dia mencoba mereview apa yang dia hafal. Dia pastikan dia sudah hafal. Dia sholat 2 rakaat duha di kantor. Lalu dia mulai bekerja. Begitu dia bekerja, Masya Allah, hidupnya berkah. Pandangan dia jaga, karena dia tahu, sudah saya beritahukan, Bapak, tantangan menghafal Quran itu adalah melihat yang Allah haramkan. Buka HP, melihat aurat, hafalan akan hilang. Saya ceritakan kepada bapak-bapak itu, ini bapak-bapak ini sudah umur, ada yang 60 tahun, ada yang 54 tahun, 55 tahun. Bukan anak-anak muda, bukan. Mereka sudah tua. Karena berniat yang kuat ingin hafal Quran. Ini yang dimaksudkan dengan innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu artinya langsung memulai. Seperti anak-anak yang sekarang tadi itu, ada yang memulai dari juz 30, memulai juz 29, silakan. Masya Allah, saudaraku Allah. Bapak-bapak ini konsisten. Sekalipun seorang profesional, innamal a'malu binniyat. Aku berniat ingin hafal Quran. Sekarang aku belum bisa baca Quran. Aku yakin Nabi dulu hafal Quran dengan mendengar. Karena dia ingin mengejar usia yang sudah begitu mepet. Karena dia merasa sudah usia 60 tahun Pak Ustaz. Ya siap, bismillah. Nggak ada masalah. Innamal ibrah bil khawatim, kata saya. Al ibrah bil khawatim. Bahwa yang paling penting Pak, kita husnul khatimah. Jangan mundur ketika sudah mulai menghafal. Dia menghafal, mengulang-ulang terus setiap hari, dia konsisten, dia nyetor terus melalui HP. Sambil bekerja, Masya Allah. Hari ini, setelah 5 tahun yang lalu, ada yang sudah hafal 15 juz, ada yang sudah hafal 20 juz. Dan ada yang sudah hafal 30 juz. Saudaraku rahimakumullah, ini pelajaran bahwa innamal a'malu binniyat. Bahwa hadis Nabi ini menunjukkan menghafal Quran itu bagian dari amal. Tidak cukup hanya mau. Pak Ustadz, aku mau menghafal Quran. Berniat, Pak. Iya, Pak Ustadz. Sudah mulai? Belum, Pak Ustadz. Itu bukan niat. Niat itu harus sudah mulai bersungguh-sungguh, bertekad untuk memulai. 10, juz 29. Apa kata Nabi? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Jadi
bukan mendapatkan apa yang dia sedang lakukan, bukan. Tapi apa yang sedang dia niatkan. Mungkin boleh jadi seseorang diam di pesantren, tapi karena tidak berniat menghafal, tidak hafal. Mungkin seseorang dia tidak nyantren, seorang profesional, tapi karena dia berniat untuk menghafal Quran, dia bisa hafal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Inilah Bapak Ibu Allah, pentingnya niat. Maka anak ini sudah mulai menghafal Quran. Ada yang juz 30, teruskan. Dan ingat Ananda, hakikat menghafal Quran itu pertama kali niat. Niat dikatakan niat ketika itu sudah kuat. Karenanya dosa seseorang yang sudah berniat sholat Allahu Akbar lalu dia batalkan, itu dosa. Karena tabiat niat tidak dibatalkan. Karena itu ketika sebuah akad sudah terjadi dikatakan mitsaqan ghalidha. Sebuah perjanjian yang kuat, jangan main-main dengan itu. Itulah hakikat niat. Jadi ketika berniat kita menghafal Quran, maka jangan berhenti tengah jalan. Karena Al-Quran adalah jalan yang paling penting dalam hidup kita. Yang membuat diri kita bermakna atau tidak, Al-Quran. Mungkin ada seseorang dihormati karena punya jabatan sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai itu semua saudara Allah hanyalah aksesoris. Setiap kemuliaan, kehormatan berupa urusan dunia itu semua aksesoris. Di depan Allah dia tidak bisa berkata, ya Allah aku presiden, ya Allah. Ya Allah aku menteri, ya Allah. Ya Allah aku direktur utama PT Fulan, ya Allah. Ya Allah aku adalah pemilik perusahaan Fulan, pemilik perusahaan Fulan. Kata Allah, aku gak penting itu semua. Tapi ketika seseorang hafal Quran, maka dia tidak perlu bercerita. Langsung secara otomatis Allah memuliakannya. Dan langsung secara otomatis Allah menganggapnya sebagai keluarganya. Ahlul Quran. Ahlullahi wa khassati. Ahlul Quran, para penghafal Quran, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Maka menghafal Quran bukan sebuah prestasi. Menghafal Quran dan sebuah kemuliaan. Karena tidak mungkin seorang bisa hafal mengulang-ulang firman Allah. Di mana saja dia berada, dia mengulang-ulang. Ini yang pertama harus dimiliki oleh seseorang untuk menghafal Quran, itu an-niyatul qawiyah. An-niyatus shadiqah. Niat yang jujur. Niat yang kokoh. Bukan setengah-setengah. Bukan niat namanya setengah-setengah. Maka ketika dia sudah mulai menghafal Quran, maka dia bertekad untuk menjaga hafalannya. Karena itu, wahai ananda semua rahmatullah, yang paling penting dalam menghafal Al-Quran adalah al-itqan. Kekuatan menghafal. Jangan jadi seorang yang hanya ingin disebut-sebut si fulan hafiz, si fulan hafiz, si fulan hafiz. Jangan berniat ingin jadi seperti itu. Jadilah seorang yang benar-benar hafiz, yaitu 1 juz itqan lebih baik daripada 30 juz
tapi hanya nama doang. Disebut hafiz. Tapi tidak mutqin. Ini yang kedua. Jadi setelah tadi niat, yang kedua itqanut tahfiz. Hendaklah benar-benar itqan dalam menghafal. Dan itu butuh kesungguhan untuk memurojaah. Setelah dia menghafal, jangan berusaha menambah yang baru kalau dia yang lama masih belum kuat. Sebab tidak ada artinya menyelesaikan hafalan tapi tidak itqan. Itulah tabiat al-hifz fil Quran. Bahwa tabiat Quran yang tabiq alaihi al-itqan. Dia satu kesatuan dengan itqan. Untuk itqan ini satu kesatuan dengan murajaah. Jadi hifdzun, itqanun, murajaatun. Hifdzun, itqanun, murajaatun. Terus begitu. Jangan menambah yang baru kecuali sudah itqan. Setelah itqan baru boleh menambah. Di saat yang sama terus murajaah. Seperti itu dilakukan setiap saat. Enggak apa-apa lambat. Itqan. Tidak apa-apa sedikit, yang penting itqan. Daripada tidak sama sekali hafal. Tapi jangan berhenti di situ, teruskan menambah. Yang penting itqan. Sampai akhirnya mencapai 30 juz. Ketika sudah hafal 30 juz, saudarakumullah dan aku semua, ada sebuah kaidah dari para ulama. Man raja'al khams lam yans. Siapa yang setiap hari murajaah 5 juz tidak akan lupa. Al khams artinya 5 juz. Yans artinya lupa. Man raja'al khams lam yans. Siapa yang setiap hari murajaah 5 juz tidak akan pernah lupa seumur hidup. Ini yang sudah 30 juz. Bagi yang belum, bagi yang baru mulai, teruskan tadi itu rumusnya, yaitu itqan, itqan, itqan. Itqan ziyadah, itqan ziyadah. Itqan itu artinya perfect. Dia tidak pernah ada salahnya. Itu itqan namanya. Kalau ada orang menyalahkan, dia yakin bahwa yang salah orang menyalahkan. Karena dia yakin dia benar. Ternyata benar bahwa dia yang benar. Itu namanya itqan. Bukan itqan namanya kalau ada orang menegur, itu begini, terus dia ragu. Berarti bukan itqan. Itqan itu dia perfect. Itulah perjuangan seorang hafiz. Sahabatku semua rahimakumullah, setelah itqan, maka dia berakad tidak akan meninggalkan Quran selamanya. Al-Quran menjadi zikirnya. Al-Quran menjadi hidupnya. Al-Quran menjadi panduannya. Al-Quran menjadi sahabatnya. Maka dia bukan hanya menjaga Quran, tetapi juga dia dijaga oleh Al-Quran. Inilah yang kata Allah, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatih. Ahlul Quran adalah keluarga Allah yang paling istimewa dalam hidup di muka bumi ini. Maka di mana saja dia hadir, Al-Quran akan mengawalnya. Sudah wafat, sudah meninggal dunia dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir datang, kaget. Kok melihat ada seorang berbaju putih duduk nongkrong di situ. Man anta? Siapa kamu? Kata malaikat. Al-Quran. Aku Al-Quran. Di mana? Kenapa kamu di sini? Hada sahabani. Ini orang menemani aku waktu di dunia. Dia bersama aku di dunia. Dia membaca aku, dia menghafal aku, dia mengamalkan panduan-panduanku, dia ikut apa kata aku, dan dia hidup di bawah naunganku.
Maka aku sekarang saatnya mengawal dia. Maka menggetarkan jawaban Al-Quran. Dia mengawal. Satu surah saja. Surah Al-Mulk yang kita baca setiap saat sebagai secara istiqomah. Setiap malam misalnya sebelum tidur. Kita baca surah Al-Mulk. Jadi pengawal kita sampai masuk surga. Apalagi 30 juz. Karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Afdhalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Para sahabat bertanya, ma huwa ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Ma huwa ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Apa itu ar-rahil wal murtahil? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taqra al-Qur'an min awwalihi ila akhirih, summa min akhirih ila awwalihi. Kau bersahabat dengan Quran dari awal sampai akhir. Entah kamu mengulang-ulang membaca, entah kamu mengulang-ulang menghafal, baca dari awal sampai akhir. Begitu minal jinnati wan nas, tidak berhenti di situ. Balik lagi ke depan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus. Di situ dia membaca doa. Doa khatam Quran. Saudaraku rahimakumullah, inilah dia ar-rahil wal murtahil. Pribadi yang hidupnya mengalir bersama Quran. Bersahabat dengan Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Dan dialah orang penghafal Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatih. Ahlul Quran adalah merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Makanya ibu yang menyusuinya bahagia, bangga. Tidak ada orang tua yang lebih bangga daripada hadiah dari anaknya, yaitu hafalan Al-Quran. Hadiah mobil mewah, hadiah rumah mewah. Nol, kecil. Setelah itu ibunya, bapaknya sibuk menjaga mobilnya, sibuk menjaga rumahnya yang gede-gede itu. Tapi ketika dihadiahin hafalan Al-Quran, maka betapa bahagianya itu orang tua. Karena dia tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga dia bahagia di akhirat. Dia yang akan menyambut ayah ibunya dengan mahkota yang indah di surga. Itulah untungnya kita mendorong anak kita agar menghafal Quran. Sahabatku rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa alat yang setiap hari kita pegang yang namanya HP ini, ya, ini mempunyai dua dimensi, hardware dan software. Dan kita semua tahu bahwa HP kita ini tidak berfungsi sekalipun casingnya bagus, hardware-nya bagus, tapi nggak ada software-nya, maka dia tidak akan berfungsi. Dan kita semua tahu bahwa HP kita ini sekalipun software-nya nyala, tapi tidak connect kepada operator, nggak berfungsi. Makanya kita selalu memastikan bahwa di HP kita ada pulsanya, ada kuotanya, lalu kita isi terus setiap saat supaya HP kita connect ke operator. Mengapa banyak orang tidak tahu dirinya? Tapi HP-nya dia kenal. Padahal mirip fungsinya. Bahwa diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Dan rohani itu namanya software. Jasmani namanya hardware. Nah, software ini karena kita bukan HP, softwarenya bukan Android, softwarenya bukan Apple, softwarenya bukan Windows, software kita Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan kalau sudah softwarenya Quran, ini built-in, satu kesatuan, langsung connect kepada Allah. Operator kita Allah. Ini dia yang Allah inginkan sebetulnya. Bahwa kita semua memastikan untuk berakad, berazam
menginstall software Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah sebut ruh software. Ini Quran ruhmu. Quran softwaremu. Mengapa kok banyak orang menganggap gak penting itu? Sehingga seakan-akan ini ya sudah anakku. Anggaran orang tua. Bapak Ibu rahimahullah. Kita juga sudah paham bahwa anak yang bisa kita bantu adalah anak yang mau belajar. Misalnya, anak ini mau belajar, maka kita bisa membantunya untuk lolos ujian. Kenapa? Karena dia belajar. Tapi anak yang tidak mau atau anak yang tidak mau belajar, kita tidak bisa membantu dia untuk lolos ujian. Kenapa? Nggak mau belajar. Bagaimana bisa lolos? Sama. Orang tua yang bisa dibantu adalah orang tua yang berjuang untuk juga dalam hidupnya bersahabat dengan Quran. Bersama Quran. Baru anak bisa memberikan syafaat. Tapi ketika orang tuanya memang nggak mau bersama Quran, nggak akan bisa dibantu. Syafaat nggak akan bisa nyampe sekalipun. Jadi anak yang kita kirimkan untuk menghafal Quran harus diimbangi dengan kesungguhan orang tua untuk juga mengupgrade dirinya hubungannya dengan Quran. Begitulah Bapak Ibu, kita mengerti dalam hidup kita bahwa kita juga berjuang bersama-sama. Jangan hanya anak kita. Makanya Allah firman dalam Al-Quran dalam surah An-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ketika tiba saatnya hari kiamat, ayah ketemu anaknya, ibu ketemu anaknya. Anakku bantu aku, kata anaknya. Maaf, aku juga sibuk dengan diriku sendiri. Perhatikan. Datang istrinya, suamiku bantu aku istrimu. Maaf, aku juga sibuk dengan diri sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan diri sendiri. Saudara-saudara, bahwa bantuan akan datang ketika kita memang berikhtiar selama hidup untuk berjuang. Jangan hanya ngirim anak untuk menghafal Quran, tapi kita juga orang tua berjuang juga bersama Quran. Pak Ustadz, aku sudah punya anak di pesantren, anakku sudah hafal 30 juz, aman Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tergantung apakah Bapak Ibu juga bersama Quran atau tidak. Contoh, orang yang tidak mau makan, bisakah dibantu untuk makan? Nggak bisa, nggak mau makan. Mau diinfus lari, mau disuapin lari, nggak bisa makan. Bisa dibantu untuk kenyang? Nggak bisa dibantu untuk kenyang. Jadi sama, bahwa kita sudah ikhtiar juga untuk bersama-sama Quran. Bapak Ibu Allah, jika hari ini adalah hari wisuda, Bapak Ibu boleh bangga anaknya hafal Quran. Para guru juga boleh bangga anaknya hafal Quran. Santrinya hafal Quran, mahasiswa hafal Quran, atau siswanya hafal Quran. Di saat yang sama, kita juga bersama-sama. Ayo kita bersama-sama bersahabat dengan Quran, meningkat hubungan dengan Quran, sehingga kita kelak bersama-sama anak kita yang hafal Quran ini disambut dengan mahkota yang indah di surga. Semoga Allah berkahi. Sampai di sini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.